Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Ferdiansari dengan NIM 20046444. Di sini akan membahas mengenai Orde Baru, di mana Orde Baru ini merupakan mata pelajaran dari kelas 12 SMA. Crazy! Selanjutnya, KD di sini yaitu merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan siswa mampu: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan kekuasaan pada masa Orde Baru. Selanjutnya, apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 66 hingga 98 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat Perintah 11 Maret atau Sepersemar pada 11 Maret 66 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi ketika tahun 1998. Selanjutnya ada latar belakang dari Orde Baru. Yang pertama, gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Yang kedua, kondisi perekonomian pada masa Orde Lama. Yang ketiga, Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang keempat, Supersemar atau Surat Perintah 10 Maret. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGE. Selanjutnya, pada perkembangan politik, masa Orba selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Bisa dibilang, pada materi sejarah kelas 12 ini ditekankan bahwa kekuasaan pemerintah Orba sangatlah besar sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Hal ini tentu kurang baik bagi sistem demokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu runtuhnya Orde Baru. Penyebab runtuhnya Orde Baru adalah krisis moneter tahun 1997, gerakan mahasiswa tahun 1998, krisis politik, faktor sosial. Orde Baru dimulai dari tahun 66 hingga tahun 98. Orde Baru menggantikan periode sebelumnya yaitu Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Selanjutnya, pentingnya mempelajari Orba. Pembahasan Orde Baru ini sangatlah penting kamu ketahui sebab hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan Indonesia hingga masa sekarang. Nah, beralih ke peninggalan Orde Baru. Peninggalan Orde Baru. Geraha Garuda Tiara Indonesia. Bangunan peninggalan Orde Baru yang terlupakan. Geraha Garuda Tiara Indonesia atau yang selanjutnya disingkat GGTI adalah kompleks kawasan peninggalan Orde Baru dengan desain Pancasila yang dibangun tahun 95. Luas dari bangunan ini sekitar 44 hektar dan sudah bertahan hingga tahun 2013. Namun seiring berkembangnya zaman dan kejadian 98 serta ekonomi yang melemah, bangunan GGTI menjadi tidak terurus selepas pemerintah Orde Baru berganti. Mungkin alasan bahwa bangunan GGTI masih merupakan bangunan yang berdiri atas nama yayasan ditambah GGTI tidak mampu melunasi kredit. Menjadi alasan kenapa tidak ada tindak lanjut oleh pemerintah selanjutnya dalam mengurus GGTI. Dan disebut-sebut bahwa pada saat kerusuhan 98, bangunan ini menjadi tempat persembunyian ekspatriat saat kerusuhan Mei 98. Beberapa tamu dari Jepang, Korea, serta pegawai pemerintah pernah menginap di GGTI karena takut ke Jakarta. Nah, untuk lebih memahami mengenai Orde Baru, silahkan simak video berikut supaya lebih paham apa itu Orde Baru. Tahu nggak kenapa Orde Baru kontroversi banget? Banyak yang benci, tapi ada juga yang rindu. Jadi gini ceritanya. Ini yang Soeharto. Ini Indonesia. Doi pengen Indonesia maju. Pakai konsep yang namanya trilogi pembangunan. Ada stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, sama pemerataan ekonomi. Maksudnya sih baik. Biar rakyat nggak kelaparan lagi. Tapi kan Indonesia waktu itu kagak punya duit ya. Nah, Eyang cari cara cepet. Melihara tuyul. Bukan. Maksudnya buka investasi asing. Ya intinya bule-bule itu boleh bisnis di Indonesia asal bawa duit. Hai, saya mau gali you punya tanah buat cari gold. Enak aja lu, nih gue gali sendokir. Nah singkat cerita, duitnya diputer sama Eyang ke Dimas Kanjeng. Maksudnya diputer ke roda perekonomian. Supaya rakyat bisa kerja, terus bisa beli sembako. Bisa beli mobil, HP, squishy, banyak deh.
Sampai sini Eyang berhasil bikin rakyat kenyang. Alasan ini yang bikin orang-orang #rindu Orba. Nah, kontroversinya di sini nih. Konsep pemerataan yang Eyang elu-elukan nggak terwujud. Soalnya yang ngerasain pembangunan cuma Pulau Jawa aja, khususnya Jakarta. Mulai banyak tuh masyarakat yang protes. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Protes dikuasai asing lah, protes kena gusur lah, protes karena daerahnya nggak kebagian lah, dan ribuan alasan lainnya lah. Terus atas nama stabilitas nasional, Eyang mulai galak. Siapapun yang kritik pemerintahan Eyang bisa dianggap mengganggu stabilitas nasional. Paling gampangnya dituduh simpatisan PKI. Dibui atau hilang gitu aja. Gak heran, juga waktu itu ada yang namanya Petrus alias penembakan misterius. Kata Komnas HAM ada sekitar 2000 orang hilang dan mati akibat ditembak sama gak tahu siapa. Kuis mencari Petrus. Ayo tebak, di mana Petrus berada? Tidak berhasil menemukannya? Tentu saja karena dialah sang misterius. Hehe, gak lucu ya? Oke, lanjut. Biasanya mayat-mayat korban Petrus digeletakin gitu aja di pinggir jalan. Nah, korban Petrus ini rata-rata preman. Definisi preman zaman Orba juga simpel banget. Kamu cukup punya tato untuk bisa dianggap sebagai preman dan ditembak gitu aja. Nggak cuma preman, kebebasan pers juga dikekang. Kalau ada pers yang isinya mengkritik Eyang, ya siap-siap aja dibredel. Kalau gitu kenapa nggak #ganti presiden aja bang? Nah dulu emang ada pemilu buat milih DPR MPR. Nanti mereka yang milih siapa presidennya. Udah gitu belum ada aturan presiden maksimal 2 periode. Lagian pemilu zaman Orba, pemilunya belum mulai, pemenangnya udah ketahuan siapa. Rakyat masih diam aja tuh sama kelakuan Eyang sampai harga-harga sembako melonjak drastis. Namanya lapar, ya bawaannya ais mosi kan. Sampai puncaknya di 1998, mahasiswa turun ke jalan. Dari yang tadinya nuntut sembako murah, meluas ke tuntutan Eyang mundur. Intinya sih mereka sadar kalau perut kenyang nggak bisa pakai gaya otoriter. Mahasiswa makin panas setelah tahu ada 4 teman mereka gugur akibat ditembak sama nggak tahu siapa. Udah gitu, mahasiswa ini didukung sama tokoh ternama macam Megawati, Amin Rais, Gus Dur, Adnan Buyung Nasution, Nurholis Majid, DLL. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya gitu deh ceritanya. Masih banyak sih yang lain, kayak kasus KKN, terus KKN, apalagi ya? KKN. Buat yang bilang #rindu Orba, ya silakan aja. Mungkin perut kalian kenyang. Tapi yang nggak mungkin banget video ini dibikin pas zaman Orba. Bisa-bisa. Bang, bang, bang. Nah, hal yang perlu kita ingat dari Orde Baru ini ialah Orde Baru seringkali disingkat menjadi Orba merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Nah, agar lebih mudah memahami Orde Baru itu, kami telah menyajikan peta konsep yang berisi rincian terhadap pemerintahan Orde Baru. Dapat dilihat di sini begitu rinci sehingga para murid dengan mudah memahami serta menganalisis mengenai Orde Baru.